Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar tryout ya. Mengerjakan soal-soal tryout. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai nomor 10. Nah, sekarang nomor 11. Dengan memahami makna Sumpah Pemuda, seseorang akan memiliki sikap dan watak nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sebagai seorang pelajar, semangat Sumpah Pemuda dapat diimplementasikan dalam wujud mana ini? Sumpah Pemuda dapat diimplementasikan sama mana? Oh ini bentar. Sumpah Pemuda untuk ini mana ini? Sebagai seorang pelajar, subjeknya berarti seorang pelajar dalam menerapkan Sumpah Pemuda. A. Rajin belajar dan mentaati aturan sekolah. Oke. Gemar melakukan kegiatan sosial seperti menjadi relawan bencana. Oke. Aktif mengikuti kegiatan di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Oke. Berperan aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Oke. Tidak memilah-milih teman meskipun berbeda agama, budaya, dan daerah. Oke, bagus semua ini. Kita lihat, seseorang akan memiliki sikap dan watak nasionalisme. Nasionalisme itu adalah persatuan. Dari A, B, C, D yang mengarah ke persatuan yang mana? Nah, ini tidak memilih teman meskipun berbeda agama, budaya, dan daerah. Ini untuk untuk persatuan. Kalau kita memilih-milih teman dalam memilih-milih teman sesuai agama, yaitu tidak akan terjadi persatuan nanti malah terjadi perselisihan. Jadi nomor 11 ini yang benar jawabannya adalah yang E. Karena mengarah ke nasionalisme. Nasionalisme persatuan. Lanjut nomor 12. Baru-baru ini beredar viral video perundungan dengan kekerasan fisik terhadap siswa di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 4 menit 15 detik yang beredar di media sosial, tampak korban berkali-kali dipukul dan ditendang oleh pelaku. Ironisnya, aksi perundungan tersebut disaksikan oleh sejumlah murid lain. Kasus tersebut bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, ini tentang ketuhanan. Kalau yang kedua, ini kemanusiaan. Kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan. Keadilan. Nah, berarti ini masalahnya di aksi perundungan. Berarti masalah kemanusiaan. Tentunya yang B. Coba kita lihat butir-butirnya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jasmani, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ini kita harus mengembangkan sikap saling mencintai. Kalau ini malah memukul, kan berarti kan tidak saling mencintai, berarti melanggar sila kedua butir ketiga, ini dilanggar. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepal selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini juga ini ditentang. Mengembangkan sikap tidak semena-mena, ya kan? Masa kita harus semena-mena dalam konteks soal semena-mena.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Berarti nomor 12 jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 13. Menteri Koperasi dan UKM, Menko UKM, Teten Mas Duki menyatakan bahwa ada banyak pelaku UMKM yang kalah bersaing dengan masuknya produk-produk Cina ke pasar Indonesia melalui pasar dagang daring lintas batas, cross border commerce. Salah satu peran masyarakat untuk mengatasi kalah bersaingnya produk UMKM dengan produk luar negeri adalah subjeknya adalah masyarakat. Masyarakat dalam mengatasi kalah bersaing Indonesia untuk mengatasi kalah bersaingnya produk UMKM. Kita sebagai masyarakat, subjeknya masyarakat. A, membeli produk dalam negeri karena harganya lebih murah, ini bagus. Tapi di sini karena harganya lebih murah, ini yang menjadi masalah, itu yang ini. B, menekan pemerintah untuk berhenti impor barang luar negeri melalui demo. Oke, bolehlah. Ini bisa ya dilakukan oleh masyarakat. Mengadakan kampanye cinta produk dalam negeri. Ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Membuat peraturan untuk tidak atau mengurangi membeli produk luar negeri. Nah, ini membuat peraturan. Ini pemerintah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Untuk masyarakat tidak bisa. Berarti ini bukan. E, memberikan modal kepada seluruh UMKM yang ada agar bisa berkembang. Ini bisa masyarakat, tetapi masyarakat yang kaya. Masyarakat yang kaya. Salah satu peran masyarakat. Nah, ini masyarakat pada umumnya. Berarti antara B dan C, yang A ini yang minusnya. Karena harganya lebih murah. Kalau yang B, menekan pemerintah untuk berhenti impor. Kalau yang C, menggalakkan kampanye cinta produk dalam negeri. Kalau ini menekan pemerintah untuk, nah ini kurang pas karena menekan pemerintah. Yang pas itu yang C, menggalakkan kampanye cinta produk dalam negeri. Nah, berarti jawabannya nomor 13 adalah yang C. Nomor 14. Seorang ASN hendaknya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Tindakan berikut yang menunjukkan sikap nasionalisme seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sekaligus pemersatu bangsa adalah subjeknya seorang ASN yang bekerja di pelayanan publik. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. A, memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini tanpa mengharapkan imbalan. B, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Nah, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Ini masih umum ini. Ya, semuanya harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Tapi ini lebih terkhusus ke ASN. D, memberikan pelayanan sesuai perintah atasan. Nah, ini perintah atasan ini yang minus ini. E, memberikan pelayanan hanya ketika jam kerja saja. Nah, ini hanya ketika jam kerja saja. Berarti antara A dan B. Kalau B memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, kalau A memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ini yang membuat tanpa mengharapkan imbalan. Ini konteksnya itu adalah nasionalisme, di mana nasionalisme itu persatuan. Nah, ini kan pemersatu bangsa. Berarti yang mengarah pemersatu bangsa itu bukan tanpa mengharapkan imbalan, ini keikhlasan. Yang mengarah ke pemersatu bangsa adalah
tanpa ada diskriminasi? Nah, jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Inti dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia memiliki nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan agamanya masing-masing. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Berikut ini merupakan contoh implementasi Pancasila, sila pertama. Sila pertama tentang ketuhanan. A. Rahmat adalah orang yang rajin ibadah dan memilih teman sesuai dengan agamanya. Nah ini, memilih teman. B. Roni sering pergi ke masjid dan sering mengajak temannya yang tidak pergi ke masjid. Oke, kita keep dulu. C. Matius sering mengajak temannya yang berbeda agama untuk ikut beribadah dengannya. Nah ini, berbeda agama untuk ikut beribadah dengannya. Nah ini yang negatif. D. Cinta adalah anak yang rajin ibadah dan menjaga hubungan baik dengan temannya. Oke. E. Fatimah adalah siswa yang rajin ke sekolah tetapi jarang beribadah. Nah ini nggak bagus, jarang beribadah. Berarti antara B dan D. Roni sering pergi ke masjid dan sering ini mengejek ini, bukan mengajak, mengejek. Nah, salah baca, keliru tadi saya. Berarti yang positif adalah yang D. Lanjut nomor 6. Rino adalah salah satu siswa di sebuah sekolah yang ada di Yogyakarta. Ia adalah seorang ketua kelas yang dipilih berdasarkan suara terbanyak saat diadakan voting. Meskipun kelas Rino terdiri dari berbagai latar belakang seperti perbedaan agama, adat, dan daerah, kelas Rino tetap terjaga. Perbedaan tidak dijadikan sumber perpecahan. Suasana kelas Rino juga nyaman karena tingginya sikap tenggang rasa antar siswa. Setiap sebelum memulai pelajaran, Rino memimpin temannya agar berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Guru kelas Rino juga membuat sebuah agenda untuk mengajarkan budaya menabung setiap seminggu sekali. Dari cerita tersebut, sikap yang mencerminkan pengalaman Pancasila, sila kelima adalah latar belakang berbeda tetapi tetap bersatu. Ini sila ketiga, persatuan. B. Rino terpilih menjadi ketua kelas melalui voting. Ini sila keempat, musyawarah. C. Adanya sikap tak saling tenggang rasa antar siswa. Ini sila kedua, kemanusiaan. D. Berdoa sebelum pelajaran sesuai keyakinan masing-masing. Sila ke-1, ketuhanan. E. Budaya menabung yang diajarkan guru. Nah, ini sila kelima, keadilan. Nah, ini masuk ke butir-butirnya ya. Jadi nomor 16 jawabannya E. Lanjut nomor 17. Pancasila menjadi dasar dari berlakunya norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam bernegara dan penyelenggaraan harus berlandaskan pada Pancasila. Hal tersebut membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari Pancasila menjadi dasar dari berlakunya norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, berarti Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Nah, nomor 17A. Lanjut nomor 18. Salah satu pilar negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dalam penghayatan dan pengamalannya sesuai dengan Pancasila, yaitu sila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah banyak tetapi tetap satu, berbeda-beda tapi tetap satu. Berarti ini adalah persatuan.
persatuan. Persatuan itu adalah sila ketiga. Pertama, kedua, C jawabannya. Lanjut nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari bela negara adalah A. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ini fungsi dari bela negara. B. Menjaga keutuhan wilayah negara. Ini juga fungsi dari bela negara. C. Merupakan kewajiban setiap warga negara. Ya, setiap warga negara wajib bela negara. Ini fungsi dari bela negara. D. Merupakan panggilan sejarah. Ini juga merupakan fungsi dari bela negara. E. Merupakan amanah dari para pahlawan kemerdekaan. Nah, ini yang bukan fungsi dari bela negara. E. Lanjut nomor 20. Patriotisme merupakan semangat perjuangan seseorang untuk mengabdikan dirinya dan segala yang dimilikinya demi kepentingan yang lebih besar, termasuk negara. Semangat ini harus tetap dijaga dan ditanamkan pada generasi muda agar mereka memiliki rasa cinta dan pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu memberikan pengenalan terhadap sikap patriotisme dengan cara patriotisme itu tentang kepahlawanan. Nah, patriot. A. Setiap hari kita dapat menginstruksikan anak kita untuk menggambarkan simbol-simbol negara Indonesia seperti bendera merah putih, burung garuda, dan atribut kenegaraan lainnya. Oke. B. Kita dapat melakukan sosialisasi terhadap anak-anak kita dan generasi penerus bangsa untuk terus berkembang dan maju dengan cara mengajarkan mereka untuk menghafal simbol-simbol negara. Kita lihat yang lain. C. Penting bagi kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang pentingnya menghafal simbol-simbol negara agar mereka memiliki rasa kebangsaan pada negara. Lihat yang lain. Tidak melakukan apa-apa, nah ini malah minus. Tidak melakukan apa-apa dan membiarkan segala sesuatu terjadi tidaklah benar. Karena sebagai orang tua, tugas kita adalah menanamkan sikap patriotis pada anak-anak kita. Oh, ini malah ternyata tidak melakukan apa-apa dan membiarkan segala sesuatu terjadi tidaklah benar. Nah, karena sebagai orang tua, tugas kita adalah, nah ini bagus ini. Kita harus membina dan membimbing anak-anak kita agar siap untuk berkorban bahkan dalam hal yang kecil sekalipun seperti berdoa agar bangsa Indonesia bersatu. Nah, ini berarti jawabannya E. Kenapa yang D salah? Karena tidak melakukan apa-apa dan membiarkan segala persatuan terjadi tidaklah benar. Ini pernyataan, ini benar, tapi ini seolah-olah merupakan pernyataan. Tapi kalau yang E, ini kan tindakan. Ya, D, makanya D salah itu karena seolah-olah merupakan hanya suatu pernyataan. A, B ini belum mengarah ke patriotisme, tapi kalau yang E sudah mengarah ke patriotisme. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025, kita lolos PNS dan diangkat sebagai ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.